Hatinya menjadi liar karena kegembiraan, sistem tidak keluar, hahaha, sistem tidak keluar. Aku mengganti perangkat kerasku, aku tidak akan menginstal perangkat lunak virusmu lagi, hahaha. Meskipun dia hanya untuk sementara merasa nyaman, dia masih tidak bisa menahan untuk menari kegirangan. Menari untuk kegembiraan, pantatnya. Seluruh tubuhnya masih terkubur lumpur, tak bisa bergerak. Dia dikuburkan sepanjang hari, mengumpulkan kekuatan pertama-tama dari jari-jarinya sampai pada titik di saat dia bisa mengendalikan anggota tubuhnya. Baru, kemudian, Shen Qingqiu keluar dengan gemetar. Saat dia melepaskan diri dari tanah, dia belum menikmati udara bebas yang murni dan segar sebelum dia jatuh tertelungkup terlebih dulu. Ah, tubuhnya tidak mendengarkannya lagi. Dia berbaring di tanah. Sepanjang hari, dia melakukan latihan pemanasan sambil berjalan, dan baru kemudian postur berjalan Shen Qingqiu tampak seperti orang normal pada saat malam. Bagaimanapun, dia tidak lagi berjalan dengan tangan dan kaki yang sama ke depan lagi. Dia mendasarkan tubuh ini pada penampilan yang dia, Shen Yuan, miliki di kehidupan sebelumnya. Itu tidak sebaik sikap abadi Shen Qingqiu, tetapi masih bisa dianggap tubuh yang cukup bagus. Satu-satunya hal adalah bahwa itu memberikan sedikit perasaan putus asa seolah dia adalah anak laki-laki cantik yang duduk-duduk menunggu untuk mati. Namun, karena mereka telah menggunakan sedikit darahnya ketika mereka membesarkan benih embun, itu masih akan berpengaruh apapun yang terjadi. Ketika Shen Qingqiu berguling ke tepi sungai dan menggunakan ujung batu yang tajam untuk mencukur janggutnya dan melihatnya, wajah ini masih tampak 30-40% mirip dengan wajah Shen Qingqiu. Dia diam-diam mengambil janggut itu lagi dan menempelkannya kembali ke wajahnya. Setelah itu, dia akhirnya berhasil turun gunung dan menarik seseorang di pinggir jalan untuk bertanya, "Sialan, 5 tahun sudah berlalu." Dia bisa mengerti bahwa alasan tubuhnya tidak terkoordinasi atau kadang-kadang tidak bergerak ketika dia pertama kali bangun adalah karena itu membutuhkan sejumlah waktu untuk beradaptasi dan mengatur ulang dirinya sendiri. Tetapi untuk dikubur selama 5 tahun sebelum bangun, bagaimana itu bisa terjadi? Dia menemui keluhan demi keluhan, tetapi pada akhirnya, tubuh ini dipenuhi dengan energi spiritual. Jika tubuh asli Shen Qingqiu tidak memiliki tanpa obat yang kadang-kadang menimbulkan masalah, maka itu juga dapat dianggap memiliki energi spiritual yang melimpah. Satu-satunya hal adalah jika dia membandingkannya dengan perasaan yang dia miliki sekarang, itu seperti membandingkan 2 batang baterai masih cukup untuk digunakan, dengan 1 batang penuh baterai baru saja dicabut setelah selesai diisi. Atau, dengan kata lain, dia bisa disebut generator. Mungkinkah ini dianggap membuang diri lama seseorang dan sepenuhnya membentuknya kembali? Apakah ini pertanda bahwa hidupnya sebagai protagonis juga akan segera dimulai? Setelah bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya Shen Qingqiu merasa seperti dia telah mendapatkan sedikit martabat sebagai reinkarnator. Pertama kali dia merasa tidak kompeten, dia tidak lagi menyeret garis panjang senior yang telah bereinkarnasi di hadapannya. Saat dia memfokuskan kembali, Lu Liu masih berbicara tanpa henti. Masalah ras iblis yang menyerang beberapa tahun terakhir ini menjadi semakin serius. Semua jenis monster datang mengalir ke alam manusia, dan aku khawatir pertempuran besar akan terjadi. Oh, aku masih belum menanyakan nama yang mulia. Pikiran Shen Qingqiu, haha aku adalah Shen Qingqiu dari pedang Xiuya dari puncak Qingqing, sekte gunung Changqiong di dataran tengah, bahkan tidak mencapai tenggorokannya sebelum membuat putaran balik yang tajam. Keadaan berbahaya, dia hampir menggunakan nama lamanya. Dia sejenak tidak bisa memikirkan nama lain, dan dia ragu-ragu sejenak sebelum dengan tegas melontarkan 2 kata, Peerless Cucumber. Masa lalunya lenyap seperti asap. Mulai hari ini dan seterusnya, dia akan berjalan di luar jalur, dan dia akan menggunakan ide yang telah menyapu situs ulasan buku selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya ini. Setelah dia selesai berbicara, Shen Qingqiu meluncur pergi, meninggalkan ruangan yang penuh dengan orang-orang yang membeku. Jeda lama kemudian, pendatang baru itu bergumam, apakah dia baru saja mengatakan, "Huang Peerless, apa itu?" Lu Liu menebak, Peerless. Krisantemum, Huang Hua terdengar seperti Huang Gua, mentimun, dalam bahasa Cina. Bukankah itu mahkota yang tak tertandingi? Huang Guan, sama saja. Tidak, sepertinya itu adalah bunga liar yang tak tertandingi. Kuang Hua, mereka semakin jauh pada saat ini.
Hahaha. Shen Qingqiu telah berjalan beberapa meter jauhnya ketika kakinya hampir tergelincir dari bawahnya. Mungkin dia harus memikirkannya kembali nanti dan mengubahnya menjadi nama lain. Secara alami, langkah pertama menuju awal kehidupan barunya harus dimulai dengan barang yang paling dikenal oleh Shen Qingqiu. Alat peraga pertama yang dia butuhkan adalah kipas lipat. Kipas dengan alas sutra putih dan lanskap percikan tinta di atasnya. Shen Qingqiu membuka kipas dengan desir, mengipas di depan dadanya, membuat rambut panjang dan janggutnya berkibaran. Dia mungkin tidak terlihat sangat baik, karena dia tidak benar-benar cocok dengan tongkat penyangga, tapi itu tidak masalah. Dengan kipas lipat di tangannya, dia sekarang memiliki alat yang dia butuhkan untuk terlihat megah. Shen Qingqiu meletakkan satu kaki di atas batu gunung dan berkata, "Keluarkan. Apa sebenarnya niatmu untuk menyelinap ke dunia manusia?" Akhir chapter 44. Jika Anda suka video ini, silakan like dan subscribe akun YouTube @bacakanaku untuk mendapatkan update audio novel lainnya. Terima kasih.